Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ramadhani, NIM 2004-464, kelas 4B Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Mengambil Keuntungan dalam Islam. Hadis yang saya kutip yaitu dari halaman 923 yang berbunyi, في قضاء ديون الزبير عن عبد الله بن زبير كان الزبير قد اشترى أرض الغابة بسبعين ومائة ألف فباعها عبد الله بألف واستمائة ألف يبدو أن ذلك لستها عشر سهما منها فقتل أنه قد قطع منها بأربعمائة ألف لعبد الله بن جعفر ثم بقي منها 4 أسهم ونصف باعها ب100,000 في مجلس معاوية وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية ب100,000 ثم قسم بن زبير ميراث بعد 4 سنين بعد أن دفع الثلث الوصية. قال وكان للزبير 4 نسوة فأصاب كل امرأة 1,000 و100,000. Riwayat dari Al-Bukhari. Terjemahan hadis bahwa Zubair bin Awam radhiyallahu anhu semasa hidupnya membeli sebidang tanah di pinggiran kota Madinah seharga 170.000 keping uang emas. Setelah ia wafat, tanah itu dijual oleh anaknya, yaitu Abdullah seharga 1.600.000 dinar. Tampaknya ini untuk 16 saham hanya karena ia memotongnya dengan 400.000 untuk Abdullah bin Ja'far dan kemudian meninggalkannya 4,5 saham dia jual seharga 100.000 di majelis Muawiyah. Abdullah bin Ja'far menjual bagiannya dari Muawiyah seharga 600.000. Nah, kemudian Ibnu Al-Zubair membagi warisan setelah 4 tahun setelah dia membayar sepertiga dari wasiat. Dia berkata, Al-Zubair memiliki 4 istri dan setiap wanita mendapat 1.200.000, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Selanjutnya yang saya bahas yaitu keterkaitan hadis dengan ekonomi. Dalam hukum Islam tidak ada batasan tertentu seberapa besar seorang pebisnis boleh mengambil untung. Nah, seperti kutipan dari hadis di atas, sahabat Zubair ibnu Awam membeli sebidang tanah dengan harga 170.000, kemudian anaknya Abdullah bin Zubair menjual kembali tanah tersebut dengan harga 1.600.000. Artinya Abdullah bin Zubair menjual lebih dari 9 kali lipat. Nah, walaupun demikian, Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengatakan baiknya seorang pebisnis tidak mengambil untung lebih dari sepertiga modalnya. Nah, pendapat lain seperti Ibnu Arabi mengatakan bahwa pengambilan keuntungan harus melihat etika pasar. Tidak boleh mengambil untung terlalu besar. Nah, karena jual beli adalah bagian dari akad muawadah, yaitu akad tukar menukar. Nah, artinya ketika mengambil keuntungan yang terlalu besar, maka hal tersebut sudah jatuh pada perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil, bukan kategori tukar menukar. Selanjutnya penjelasan singkat tentang hadis. Dalam bisnis, keridaan seseorang tidak boleh dicederai dengan praktik-praktik curang. Seperti adanya sandiwara, seolah-olah ada orang yang menawar ketika pembeli akan menawar barang yang sama. Maka otomatis agar si pembeli untuk mendapatkan barang yang ia inginkan harus membeli dengan harga lebih dari yang ditawarkan oleh si penawar palsu tersebut. Nah, praktik seperti ini disebut dengan bai' al-majzi. Tentunya ini diharamkan. Kasus lainnya dalam lelang. Peserta lelang adalah orang-orang yang sebelumnya telah sekongkol untuk harga pembelian sebuah barang.
Nah, praktik-praktik curang lainnya diantaranya monopoli, monopsoni, penguasa pasar oleh sekelompok tertentu saja, persekongkolan, oligopoli, penimbunan harta atau iktikar. Selanjutnya, definisi istilah penting. Laba atau keuntungan adalah selisih dari harga pokok barang dengan harga jual barang. Nah, laba dalam jual beli dalam Islam diperbolehkan. Nah, dalam mengambil laba atau keuntungan, tidaklah ditentukan batasan berapa laba maksimal yang boleh diambil atau berapa laba minimal yang harus didapat. Nah, dengan syarat pembeli tidak tertipu dengan harga jual sehingga ia tidak merasa ditipu dan harus saling ridho di antara keduanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptualnya. Zubair ibnu Awam, ia membeli sebuah tanah dengan harga 170.000 dan kemudian ia menjualnya kepada Abdullah ibnu Zubair atau ahli waris, dan kemudian Zubair menjual kembali tanah tersebut dengan harga 1.600.000 dinar. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, tidak ada batasan maksimal persentase laba dari penjual yang harus ditaati oleh para pedagang. Nah, persentase laba diserahkan kepada kondisi perniagaan, perdagang, dan barang dengan tidak melupakan adat Islami, seperti qanaah atau merasa cukup, belas kasihan, dan tidak tamak. Nah, sangat banyak dalil-dalil yang mewajibkan sebuah transaksi terbebas dari ginsi atau penipuan, rekayasa barang, rekayasa harga, dan rekayasa laba, serta terbebas dari menimbun barang yang menzalimi kepentingan umum maupun khusus. Nah, ekonomi syariah sangat mengutamakan kejujuran dalam prakteknya. Nah, tidak boleh ada kecurangan yang merugikan orang lain. Nah, inilah satu poin penting mengapa sistem ekonomi dengan syariat Islam menjadi sistem ekonomi yang sangat baik untuk digunakan oleh orang muslim, bahkan orang non-muslim. Baiklah, terima kasih presentasi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.